Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang kami bedah yaitu dengan judul Pengoptimalan Media Digital Manajemen Pemasaran Industri untuk Pemasaran Business to Business. Anggota kelompok kami ada Agnes Alveola dengan NIM 030, Emilia Nengsi dengan NIM 031, saya sendiri dengan NIM 032, Maya Widya dengan NIM 040, dan Siska Febriani dengan NIM 053. Saya akan menjelaskan latar belakang pada jurnal ini. Industri perangkat lunak, peningkatan globalisasi dan kuatnya persaingan memaksa perusahaan untuk terus mengkaji dan merancang ulang aktivitas pemasaran mereka. Dalam pengkajian tersebut, seringkali terdapat kekurangan strategi tentang bagaimana organisasi dapat menyelaraskan fungsi, pemasaran, pengembangan bisnis, dan juga penjualan. Maka dari itu, sangatlah penting untuk meninjau, mendesain ulang, dan mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi terkait. Secara bertahap, bisnis menjadi sadar akan pentingnya penggunaan media sosial dan juga media digital untuk hubungan dan komunikasi antar klien. Selain itu, penggunaannya sebagai platform untuk mewujudkan kampanye online di mana tindakan pemasaran dilakukan. Meskipun media digital dianggap sangat penting, menurut para ahli, media tradisional tetap tidak boleh ditinggalkan. Para ahli berpendapat bahwa media tradisional itu mendukung komunikasi tatap muka dalam proses business to business, menyarankan media membayangkan adopsi yang luas dari media digital, dan menekankan pentingnya media digital. Maka disarankan untuk mengkolaborasikan media digital dan juga media tradisional. Lalu, apakah media digital dapat berdampak pada pengembangan bisnis dan juga proses pemasaran untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi masih belum jelas. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase pertama, yaitu identifikasi dan prospek pembeli potensial. Yang kedua, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase kedua, yaitu berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Yang ketiga, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase ketiga, yaitu membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Yang keempat, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase keempat, yaitu meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Yang kelima, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase pertama dan juga kinerja bisnis. Yang keenam, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase kedua dan juga kinerja bisnis. Yang ketujuh, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase ketiga dan kinerja bisnis. Yang kedelapan, apakah penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase keempat dan juga kinerja bisnis. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase pertama. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase kedua. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase ketiga. Yang keempat, untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase keempat. Yang kelima, untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase pertama dan juga kinerja bisnis. Yang keenam, untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase kedua. Yang ketujuh, untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase ketiga dan kinerja bisnis. Yang terakhir, untuk mengetahui penggunaan media digital bisnis memiliki pengaruh positif terhadap proses pengembangan bisnis fase keempat dan kinerja bisnis. Yang selanjutnya terdapat manfaat penelitian.
Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk bahan studi perbandingan peneliti selanjutnya mengenai penggunaan media digital terhadap kinerja pemasaran bisnis to bisnis. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga dijadikan pedoman manajemen perusahaan terkait dengan peninjauan aktivitas pemasaran, khususnya mengenai penggunaan media digital terhadap kinerja pemasaran bisnis to bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori dari makalah yang kami buat. Yang pertama yaitu grand teori pemasaran B2B. B2B di sini yaitu adalah business to business, merupakan kegiatan perusahaan yang menjual barang atau jasa dalam suatu bisnis untuk menghadapi pembeli profesional yang terlatih, banyak tahu dan terampil, dan bisa menilai tawaran yang bersaing menurut Kotler and Keller tahun 2009. Pelanggan bisnis to bisnis lebih memperhatikan komponen harga dan kualitas harga serta fungsi yang ditawarkan oleh suatu produk. Selanjutnya yaitu pendukung pemasaran B2B. Yang pertama yaitu penggunaan media digital pada bisnis. Di dalam bisnis to bisnis, media sosial yang targetnya masyarakat umum lebih efektif untuk menarik perhatian konsumen dan juga menarik interaksi, kinerja merek, dan kinerja operasional. Sebaliknya, media sosial yang targetnya profesional akan berbeda interaksinya dengan konsumen biasa. Yang kedua yaitu identifikasi dan prospek pembelian potensial. Menciptakan koneksi dengan konsumen penting dilakukan untuk mendapatkan pelanggan yang potensial, karena dalam pemasaran B2B, konsumen bukan hanya melihat secara subjektif melainkan objektif. Pendukung pemasaran B2B selanjutnya yaitu berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Informasi bisnis hanya dibagikan kepada rekan penjualan, sehingga jenis informasi disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran data yang dilakukan berulang dan berkala, format yang sama meningkatkan kerjasama antar pelaku bisnis. Selanjutnya yaitu membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Koordinasi vertikal antara pembeli dan penjual diharapkan dapat meningkatkan hubungan antar mereka dan didukung dengan mengembangkan kepercayaan sehingga diharapkan terjadi hubungan jangka panjang yang sehat. Pendukung pemasaran B2B selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Dalam bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dan memiliki keunggulan yang bisa ditawarkan kepada para pelanggan dan mitra bisnis. Salah satunya adalah konsep kerjasama bisnis to bisnis. Selanjutnya yaitu kinerja bisnis. Kinerja organisasi atau sering juga disebut kinerja bisnis atau perusahaan merupakan indikator tingkat kesuksesan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik menunjukkan kesuksesan dan efisiensi perilaku perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan pada pembahasan metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu campuran atau mix, yaitu dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Lalu yang kedua populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu bisnis perangkat lunak. Lalu sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan di Microsoft dan SAP yang mendistribusikan survei secara anonim dalam jaringan mereka. Lalu yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data primer. Lalu, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui kuesioner yang disebarkan dengan mengirimkan tautan kuesioner kepada responden melalui email. Data dikumpulkan pada bulan April sampai Mei 2017. Lalu yang terakhir, teknis analis data. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistik for Windows. Baik, selanjutnya di sini pembahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama, tahapan dalam proses pengembangan bisnis B2B. Lalu yang kedua, waktu estimasi siklus proses bisnis B2B. Lalu yang ketiga, interaksi media digital dan tradisional. Yang keempat, mengidentifikasi kelompok platform media di digital yang relevan. Lalu yang kelima, manfaat yang dirasakan dan dampak media digital pada kinerja. Selamat malam, saya Maya NIM 040 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama di sini terdapat tahapan siklus dalam proses pengembangan bisnis B2B.
yang dimana terdapat fase-fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan prospek pembeli potensial. Yang kedua, berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Yang ketiga, membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Dan fase yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah prospek dan juga menciptakan peluang. Selanjutnya terdapat waktu estimasi siklus proses bisnis B2B. Menurut Gronau 2001 menemukan bahwa durasi proses bisnis B2B untuk industri perangkat lunak yaitu rata-rata selama 17 bulan dari 4 bulan hingga 4 tahun. Proses bisnis B2B dalam pemasaran, penjualan atau vendor, dan pengadaan atau pembeli dipengaruhi oleh penggunaan media digital yang dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertanyaan yang sama disajikan dengan sedikit perbedaan. Responden diminta untuk memperkirakan waktu proses rata-rata dengan memberikan interval dari minimal kurang dari 6 bulan sampai maksimal 36 bulan atau lebih. Kemudian responden menggunakan skala sliders untuk mengestimasi durasi minimal dan maksimal dari perkembangan bisnis, pemasaran, penjualan, dan juga proses pengadaan sesuai dengan sampel parsial yang dimilikinya. Perhitungan rata-rata dari kedua sampel parsial bernilai sigma minimal duration ditambah maximal duration dibagi 2 sebesar 16,2 bulan, yang mana sedikit di bawah rata-rata atau 17 bulan. Lalu yaitu terdapat tabel media mix yang dipilih dalam pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan B2B. Tabel tersebut menunjukkan semua responden secara terperinci bahwa sumber informasi melalui tatap muka atau dari mulut ke mulut tradisional yang paling sering disebutkan dalam pengambilan keputusan B2B. Karena itu, rekomendasi yang strategis adalah untuk fokus pada media digital yang meniru kegiatan tradisional. Meskipun popularitas media digital meningkat, namun mencapai potensi sepenuhnya, seperti yang ditunjukkan oleh survei terhadap perusahaan benchmarking dari Belgia, Belanda, Inggris, dan juga Amerika Serikat, di mana sebanyak 40,8% perusahaan IT dibandingkan dengan 26,7% perusahaan industri B2B telah menerapkan strategi media digital, menurut Veldeman dan kawan-kawan tahun 2017. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kelompok platform media digital yang relevan, di mana bagian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian RQ3. Penelitian mengidentifikasi DMP atau Digital Media Platform yang cocok dengan proses bisnis yang terbagi dalam 4 klasifikasi. DMP1 yaitu situs jaringan profesional seperti LinkedIn, DMP2 yaitu situs web dan blog perusahaan, DMP3 yaitu sistem CRM misalnya tenaga penjualan, dan juga DMP4 misalnya YouTube. Lalu klasifikasi ini membantu untuk menciptakan yang namanya DBRI atau Digital Business Relevance Index, yang mana merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk 2 hal. Yang pertama, untuk secara efisien mengalokasikan media digital ke berbagai fase dan keseluruhan siklus, dan yang kedua, untuk mempercepat proses dan meningkatkan performa. Untuk hasil dari klasifikasi dan juga besaran Digital Business Relevance Index bisa teman-teman lihat di presentasi di layar teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang dirasakan dan dampaknya pada media digital pada kinerja, di mana pertanyaan penelitian RQ4 melihat efek dari penerapan dalam media digital, di mana manfaat yang dirasakan atau deterministik dan juga manfaat probabilistik atau yang diharapkan, dan dampak dari penggunaan media digital dalam proses percepatan serta dampak terhadap kinerja dalam 1 tahun.
Lalu di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya suatu kesenjangan dalam hasil yang diperoleh, di mana sampel pembeli dibandingkan dengan hasil dari sampel responden dan juga pihak ketiga. Oleh karena itu, rekomendasi yang paling strategis yaitu untuk membangun kesadaran akan manfaat media digital di antara pembeli untuk menutup kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep media digital pada antar muka pemasaran dan juga penjualan B2B masih belum jelas dikarenakan kerangka kerja yang komprehensif tentang penggunaan dan nilai media ini masih belum dikembangkan. Namun, penelitian ini menyatakan bahwa media digital telah menjadi hal yang penting dalam proses B2B dan juga media tradisional masih dianggap lazim digunakan. Alasan lain mengapa media tradisional tetap penting adalah pertukaran antara media digital dan interaksi tatap muka. Sementara media digital mengelola hubungan pembeli vendor dengan lebih baik, penurunan terkait dalam interaksi tatap muka berdampak buruk pada kualitas hubungan ini. Lalu, dampak media digital terhadap kinerja yaitu semua vendor tidak mampu atau tidak mau memperkirakan dampak akhir dari media digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau kekurangan dalam proses presentasi. Sekian, terima kasih.